Nah, ini kondisi pasar terhadap M&A. 3 ini paling penting, ada valuasi saham. Kalau kita masuk ke skema pembayaran, kan beli itu bisa jadi nggak pakai duit, pakai saham aja, gitu loh. Kamu saya beli tapi dengan sekian lembar saham perusahaan saya, gitu loh. Jadi dia terimanya saham, kan nggak pakai duit. Nah, kalau dia mau beli itu kan biasanya, ya emang saham kamu gimana sih, kan gitu kan. Menarik nggak sih? Oh, ternyata waktu itu pasar bursa saham menarik gitu kan, growth gitu kan. Nah, orang biasanya mau, kamu beli, saya bayar sekarang nih, gitu kan. Tapi kan dari rekornya, growth-nya setiap tahun 30%. Kamu bayar pakai saham, kamu dapat plus 30% lagi, kira-kira begitu ya. Atau ada kaitannya. Kedua, ketersediaan hutang. Nah, tadi, seringkali kita beli perusahaan tuh nggak 100% pakai duit sendiri. Ngutang, sebagian ngutang. Gitu kan. Ya memang harusnya begitu memang, yang benar. Karena kalau bapak-bapak yang dari finance, ada nggak dari finance? Semuanya orang finance ya, punya inilah ya, background finance. Kalau Bapak ngerti apa maksudnya biaya modal WACC gitu ya, weighted average cost of capital gitu ya, antara bandingkan pakai capital equity sama pakai loan gitu ya, pakai hutang. Ternyata lebih murah pakai hutang. Gitu loh. Kenapa lebih murah? Kalau Bapak-bapak nanti lihat di profit and loss itu kan nanti kan ada bayar interest itu kan ya. Kalau Bapak nggak ngutang, interestnya 0, sehingga nanti Bapak nggak mengurangi kan pajak kan ada pajak ya, pajak corporate tax itu kan setelah dikurangi interest itu kan. Nah, kalau Bapak nggak ngutang, corporate tax-nya Bapak penuh gitu loh. Tapi kalau Bapak ngutang, sudah dikurangin sama pajak, kurangin sama interest gitu kan. Kira-kira gitu ya, gampangnya ya. Jadi sebenarnya ongkos utang itu lebih murah daripada pakai ongkos duit sendiri. Kira-kira begitu. Ya. Ini biasa kalau orang lagi optimis, mungkin tahun 2000 lalu .com ya, optimis beli gitu kan, burst ambruk gitu kan, properti juga begitu gitu kan. Nah, ini mungkin sekarang yang lagi kita hadapi industri digital gitu ya, startup digital ya. Kan orang kan kelihatannya lagi semangat lah, beli aja tuh, beli gitu ya. Sama nggak kejadian dengan .com gitu kan? Nggak tahu kita. Ini kan startup ini kan adalah industri.com 2.0 kan gitu kan. Dulu jualannya seperti itu. Pertanyaan gampangnya kan sekarang valuasinya Gojek katakan lebih mahal, lebih tinggi daripada valuasinya Garuda. Bapak-bapak udah dengar ya? Belum. Valuasinya Gojek lebih dari 13 triliun sebelum diinjek kemarin. 1 billion berarti ya. 1 billion dolar berarti ya. 13 triliun ya. Diinjek Pak, bukan diinjek. Garuda lebih rendah dari itu. Saya tanya, kalau kita ya, Bapak kalau punya duit, masukin ke Gojek atau masukin ke Garuda? Gampangnya. Ya kan? Belum yakin kita kan? Gitu kan? Ya, terima kasih. Tadi disinggung Gojek, terus yang sejenis juga Grab, ada Uber. Injeksi dari fund dari luar itu juga diberitakan sangat banyak dan masif ya. Nah, saya sendiri sebagai pengguna ini hampir semuanya pengguna Gojek nih, GoFood, GoCar segala macam. Kalau dihitung tarif per kilometernya itu sangat murah. Kalau dia pick up food itu juga kadang cuma ada 4.000 untuk pengambilan jarak sekian kilometer. Nah, sebenarnya value mereka itu di mana sehingga menarik investor untuk memasukkan equity di situ. Ya. Itu aja dulu, Pak. Ya. Makasih. Makasih, Pak. Apa sih nih pertanyaannya? Kenapa sih kok orang tertarik kan gitu kan? Yang paling basic adalah orang membeli sesuatu tuh karena ada future prospeknya. Pasti begitu. Nah, dibangunlah sebuah cerita kan sama dia kan. Bahwa dulu cuman ojek doang, sekarang bisa GoFood. Tadi malam saya pakai GoMasat tadi malam. Persiapan. Persiapan. Gitu kan. Seperti itu.
terus dia berkembang kan, terus orang berpikir gampangnya adalah, wah berarti mereka dengan mudahnya masuk ke bisnis-bisnis yang lain. Nah, ujung-ujungnya nanti saya ambil contoh ya satu ya misalnya. Sekarang kan GoFood itu intinya apa? Intinya adalah dia delivery aja ya, kira-kira gitu ya, kurir ya, gitu loh. Jadi kalau kita mesen KFC boleh ya, contoh KFC lah ya, KFC kita mesen KFC, kemudian nanti si supir drivernya tuh ngambil ya, beli ya, ngantri ya, bayarin dulu dia kan gitu ya, seperti itu. Bapak-bapak kebayang nggak kalau nanti misalnya Gojek beli misalnya bulk gitu ya, volume KFC senilai misalnya 1 juta porsi sama KFC setahun, saya beli sama kamu porsi 1 juta porsi setahun, harganya saya minta 60% dari harga market, gitu loh. Kan diskon, pasti kan belinya tadi ya eceran sama partai besar gitu kan, seperti itu ya kan. Nah, itu kan jadi berarti kalau gitu saya sebenarnya yang delivery itu cuman enabler doang, tapi sebenarnya saya jualan KFC, jualan McD, jualan apa gitu kan. Lama-lama nanti bisa juga disayangin sama dia, kalau ini kan kalau gitu kita kamu kan saya yang beli, mungkin langkah berikutnya ini saya nggak tahu, saya beli aja tuh KFC-nya atau franchise saya beli, berarti PhD apa? Pizza Hut delivery ya? Pizza harus diantar. Saya baru tahu yang itu. Pizza harus diantar itu kan, kalau gitu saya beli aja tuh PhD kan. Semuanya nanti kan itu franchise kan? Iya kan? Gitu loh. PhD. Oke, gitu ya Mas. Jadi future prospeknya. Jadi orang, kemana-mana nih bisa. Apakah memang begitu ceritanya nanti? Ya kita tunggu. Kita tunggu. Oke, saya analogikan ya, kalau nggak mesti Gojeknya ya, karena saya industrinya telekomunikasi, saya analogikan ya. Bapak-bapak sering nggak ada operator mobile yang bagi-bagi kartu? Pernah ya? Dulu-dulu malah lebih sering ya? Kan gitu kan? Dapat uang nggak dia? Nggak dapat uang kan? Kartunya gratis gitu kan? Kartunya gratis. Bahkan dia marketing cost-nya keluar kan sebenarnya kan, bagi-bagi sama ada pulsa di situ kan dia kena tuh. Tapi kenapa? Nah, ada industri tertentu itu nanti di valuasi khusus, teman-teman mungkin di session besok ya, ada valuasi khusus. Itu memang ada beberapa industri cara menilainya itu adalah dari customer base. Oh, customer-nya saya beli per orangnya $20. Nah, sekarang Bapak punya industri ini, punya perusahaan. Kalau Bapak dinilai perusahaannya dari nilai perusahaan Bapak dari per pelanggannya $20 misalnya gitu. Kira-kira apa yang Bapak akan lakukan? Pokoknya saya bayar Bapak $20 per pelanggan aktif misalnya begitu kan. Apa yang Bapak akan lakukan? Gimana? Iya, nambah pelanggan kan. Tapi nambah pelanggan yang cepat gimana? Rayu dia supaya dia beli kita gitu kan? Diaktifin. Kan begitu kan? Gojek juga begitu kira-kira. Artinya gini, dia tidak berpikir yang sekarang, gitu loh. Karena kan sebenarnya overhead cost-nya dia apa sih kira-kira? Dia kan nggak ada variable cost-nya kan minimal sekali dia, ya kan? Dia cuma overhead cost-nya mungkin dia SDM di kantor sama IT-nya mungkin gitu ya. Tapi produksi yang kredit motor nggak, beli bensin enggak gitu kan, kecil kan, gitu loh. Makanya dia sudah nggak apa-apa, biarin aja. Yang penting besar dulu nih, grooming dulu nih bisnisnya. Nanti kalau udah besar orang lihat efek di economy of scale gitu kan, orang jadinya beli. Kira-kira gitu ya Pak, gitu ya. Dengan pas apa Pak Hadi ya? Pak Hadi. Ya, transaction biasanya kalau yang e-commerce by transaction dia. Pasti mereka akan merilis angkanya adalah kami sudah transaksi sekian banyak. Mereka jarang ngomong saya net profitnya sudah berapa. Pasti masih merah tuh. Lazada, Tokopedia, Bukalapak, nggak ada tuh data bottom line yang di mereka berapa, nggak ada tuh. Nggak ada yang tahu. Tapi mereka ngomong, kami sudah bertransaksi sekian banyak per harinya, per bulannya gitu kan. Seperti itu. Suatu saat mereka akan baru ngambil keuntungan. Kira-kira. Jadi ada future prospect yang diyakini. Apakah terjadi? Belum tahu juga. Belum tahu. Gitu kan. Ya.
Jadi kemarin juga ada pertanyaan lucu dari teman-teman gini, Pak, kenapa kok yakin banget beli itu gitu kan? Apa Pak dasarnya Pak? Selor aja Pak. Ya sama kayak kita. Dasarnya ya iman aja saya bilang gitu loh. Tuh, memang. Daripada kita emang masuk surga apa dasarnya kita kan gitu kan? Ya kan kira-kira gitu kan? Kerjain aja, iman aja. Sama bisnis juga kadang-kadang ya dasarnya keyakinan. Bukan iman ya, tapi keyakinan dalam bisnis tersebut. KPI. Nah ini agak susahnya gini, kalau saya balikan ke kita ya, ke teman-teman dari PPA ya. Kita kan biasanya long term, lebih gitu ya. Kalau nggak salah saya ya. Susah. Kalau PE begitu, pasti yang beli itu Sequoia gitu kan. Itu kan dia PE, private equity. Dia beli tahun lagi dia. Gitu loh. Lari. Kalau kita nggak begitu biasanya. Beli, ya udah. Dikejar nanti. Siapa yang dulu beli ini katanya kan begitu kan. Jualnya nggak bisa.